Salam Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam pertemuan kita. Saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 11 dengan judul Suka dikala sukar. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, berkati kami untuk mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah GKRI Tesalonika yang berlangsung di rumah jemaat masing-masing. Tuhan memberkati pemberitaan firman Tuhan ini supaya kami beroleh harapan dan kekuatan baru untuk menjalani hidup di tengah-tengah situasi sekarang. Tolong hamba-Mu dan berkati umat-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 berbunyi demikian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya membacakan sampai ayat yang kelima. Ayat-ayat selanjutnya akan kita perhatikan dalam keberlangsungan khotbah ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, suka dikala sukar. Kesukaran yang sementara dialami dalam pembacaan kita adalah bahwa orang yang sementara melaksanakan pesta perkawinan kehabisan anggur. Puji Tuhan. Saya yakin bahwa kita memahami persis jikalau pesta perkawinan berlangsung dan kehabisan konsumsi. Perasaan malu, perasaan galau, panik, dan sebagainya akan bercampur aduk di hati para pembuat pesta. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, tetapi bukan sesuatu yang kebetulan. Mereka ada dalam kesukaran, tetapi kesukaran itu berubah menjadi sukacita yang luar biasa. Mengapa terjadi perubahan? Ternyata saya perhatikan di dalam ayat yang pertama, karena ibu Yesus serta Yesus dan murid-muridnya hadir dalam pesta itu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, secara singkat saya mau katakan bahwa perubahan juga bisa terjadi dalam hati kita ketika kita mengalami kesukaran, yaitu apabila kita tahu bahwa ada Yesus yang hadir bersama-sama dengan kita dalam situasi itu. Yesus ada, Yesus hadir, ibunya juga hadir, murid-muridnya juga hadir. Mereka ada dalam satu persekutuan bersama di dalam saat itu. Dan saudara, ketika mereka hadir, ada jalan keluar. Mari kita mengikuti prosesnya. Bagaimana yang namanya sukar menjadi suka. Yesus hadir, ibunya hadir, murid-muridnya hadir. Tetapi prosesnya seperti apa sehingga ada perubahan dari yang sukar menjadi suka? Ternyata Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam pembacaan kita dapati bahwa kehadiran Maria bukan sesuatu yang kebetulan. Ketika Maria melihat mereka ada dalam kesukaran, orang-orang yang membuat pesta dalam kesukaran, dia datang kepada Yesus dan dia memberi laporan. Mereka kehabisan anggur. Bapak Ibu secara logika, harusnya Maria datang kepada pemimpin pesta dan melaporkan bahwa anggur habis. Tidak. Dia tidak datang kepada pemimpin pesta, tapi dia datang kepada Yesus. Mengapa? Alasan pertama adalah karena ada relasi yang baik antara dia dengan Tuhan Yesus. Mengapa saya katakan ada relasi, ada hubungan yang baik antara dia dengan Tuhan Yesus?
Perhatikan, di dalam ayat yang ke-1 dikatakan ada ibu Yesus ada di situ. Kemudian ayat yang ketiga, ibu Yesus, dikatakan lagi ibu Yesus. Kemudian di dalam ayat yang keempat, Yesus berkata ibu. Kemudian ayat yang kelima dituliskan lagi oleh Yohanes, ibu Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, lihat antara ibu Yesus dan ibu ada komunikasi yang terjadi. Ibu Yesus, kemudian Yesus berkata ibu. Jadi relasi, ada hubungan yang baik sehingga mempermudah komunikasi itu terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam kehidupan kita, lihat bahwa komunikasi akan terjadi baik ketika hubungan itu baik. Makanya Maria dia datang, dia lapor kepada Tuhan Yesus. Tapi apa hubungannya? Ada kualitas apa yang Yesus miliki? Ada kapasitas apa, kemampuan apa yang Yesus miliki sehingga Maria datang dan melapor padanya? Apa karena Maria tahu bahwa Yesus adalah pemimpin dari murid-muridnya sehingga dia akan dengan mudah memberi perintah kepada Yudas sang bendahara untuk mencari anggur yang baru? Bukan itu. Maria datang kepada Yesus bukan karena hubungan baik dia sebagai mama dan Yesus yang adalah anaknya. Tetapi yang menarik di sini, saya langsung masuk kepada poin yang kedua, yaitu bahwa Maria memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang siapa Yesus. Pengetahuan dan pengenalan, bukan pengalaman. Pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan baru kemudian melahirkan satu pengalaman yang baru dalam imannya. Dia kenal, dia tahu persis siapa Yesus. Dia tahu bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dia pernah mengalami kuasa firman itu ketika 30-an tahun yang lalu saat malaikat datang kepadanya dan berfirman kepada dia. Jadi saudara lihat, mulai dia mendengarkan firman yang disampaikan oleh malaikat Gabriel tentang siapa Yesus. Kemudian Yohanes pasal 1 ayat 14 berkata bahwa firman itu kemudian menjadi manusia. Dan lihat apa yang dialami oleh Maria. Firman yang disampaikan oleh malaikat itu hidup di dalam kandungannya lebih kurang 9 bulan 10 hari. Dan kemudian dia melahirkan firman itu yang menjadi manusia. Dan kemudian dia yang hidup bersama-sama dengan firman itu kurang lebih 33 tahun yang lalu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dia tahu bahwa Yesus adalah firman yang berkuasa. Dia tahu bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia. Yang ada bersama-sama dengan mereka saat itu. Menarik Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kalau Yohanes pasal 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Maka dalam kesempatan ini juga saya berkata begini. Maria hidup bersama-sama dengan firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Maria. Dan dia tahu kuasa dari firman itu. Itulah sebabnya ketika dia melihat orang-orang dalam kesukaran karena anggur habis, dia datang dan dia lapor kepada Tuhan Yesus bahwa mereka kehabisan anggur. Seolah-olah dia minta supaya Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Menciptakan, firman yang menciptakan, menjadikan sesuatu. Anggur harus ada. Dan dia tahu bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk melakukannya. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa firman itu ada juga bersama-sama dengan kita. Firman itu dikatakan terukir dalam loh-loh hati kita. Bahkan dikatakan firman itu ada dalam mulutmu. Bagaimana kita mengaktifkannya ketika kita ada dalam kesukaran?
Maka saya mau katakan dua hal ini. Satu, miliki relasi yang baik dengan Tuhan. Yang kedua, hidup bersama firman. Dan ketika ada dalam kesukaran, percaya, berpegang kepada firman, dan membiarkan firman itu bekerja. Dua hal ini menjadi kekuatan bagi Maria. Dan apa yang terjadi? Ketika Maria memerintahkan kepada para pelayan, apa yang dikatakan, lakukanlah itu. Dia begitu percaya bahwa firman itu ketika diperkatakan akan terjadi. Dan karena itu dia katakan kepada para pelayan, apa yang Yesus katakan, lakukan itu. Maka saya juga mau katakan kepada kita, ingat firman Yesus, baik yang tertulis sudah ada dalam Alkitab ini, yang kita baca, yang selalu kita renungkan, itu ada di dalam kita. Percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman itu, maka kita akan mengalami kelepasan. Kita akan mengalami jalan keluar. Kita akan mendapatkan kekuatan baru di tengah-tengah kesukaran yang sementara ada hari-hari ini. Banyak kabar menggemparkan. Kematian di sana-sini kita boleh lihat di televisi. Kita boleh dengar berita-berita itu. Pada sisi yang lain, kita juga sementara merindukan harapan ditemukannya vaksin, ditemukannya obat di tengah-tengah amukan corona ini. Tapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau katakan, ada firman padamu. Percaya bahwa firman itu berkuasa untuk menjaga, melindungi. Jadilah kuat, biarlah iman kita timbul dari firman yang sudah kita dengar, yang kita hidupi dalam kehidupan kita setiap hari. Maka suasana akan Tuhan berubah dari yang sukar, sulit menjadi suka, dari yang membuat panik menjadi tenang, dari yang susah menjadi gembira. Pegang firman itu, lakukan firman itu. Karena apa? Apa yang dilakukan oleh Tuhan, firman-Nya itu, dia berkata apa? Hasil terbaik, anggur terbaik yang kemudian mereka minum. Anggur susulan yang datang, bukan anggur yang sisa, yang tidak enak, tetapi yang terbaik, yang rasanya sungguh enak. Itu pengakuan dari pemimpin pesta. Karena itu saya mau katakan, mari mau menikmati yang enak, yang penuh dengan kesukaan, yang penuh dengan kebaikan. Walaupun di sekitar kita tidak enak, walaupun di sekitar kita penuh dengan kesukaran, ketakutan, menakutkan, dengarkan ini. Firman Tuhan ada padamu. Percaya itu, pegang itu, lakukan itu, perkatakan itu bagi hidupmu. Maka kita akan mengalami yang terbaik yang dikerjakan Allah bagi kita. Karena itu saya katakan sekali lagi, milikilah relasi yang baik dengan Tuhan Yesus. Ada hubungan baik dengan Tuhan Yesus dalam komunikasi melalui doa dan persekutuan dengan Dia. Yang kedua, hiduplah bersama-sama dengan firman itu. Berpegang kepada firman itu. Iman, percaya kepada firman itu. Karena dia ada bersamamu. Yang ketiga, ini yang sangat penting. Ketika engkau sudah berpegang kepada firman, aktifkan itu. Ketika ada di dalam yang namanya suka ataupun senang, aktifkan itu. Dan engkau akan mengalami apa yang saya katakan dalam tema ini. Suka dikala sukar. Haleluya. Tuhan besertamu. Tuhan memberkati kita sekalian.